Oke, di video kali ini gue mau nunjukin ke lu semua bahwa handphone 3 jutaan, khususnya Android harga 3 jutaan, ini dipakai ngegame menurut gue masih oke-oke aja sih. Cuman bukan yang buat kebutuhan gaming banget lah. Seperti yang kita tahu kalau lu beli Android baru harga 3 jutaan, otomatis layarnya itu udah pasti bening-bening gitu. Mulai dari 2 jutaan ke atas sampai 3 jutaan itu udah bisa dipastikan layarnya itu rata-rata udah pada ada embel-embel AMOLED semua. Dan gak usah khawatir kalau buat nonton-nonton video, kayak buat ngedit-ngedit video, semuanya itu menurut gue layarnya udah nyaman. Dan rata-rata peak brightness-nya, kecerahan layarnya pun udah di atas 1000 semua. Jadi kalau kita komparasi dengan mantan-mantan flagship, itu HP mantan flagship tuh udah pada ketinggalan semua. Udah, kalau lu megang mantan flagship itu kayak kelihatan gelap gitu HP-nya ya kan, karena kurang terang gitu. Tapi HP kekinian yang baru tuh udah pada terang-terang banget meskipun bukan flagship. Terus kalau kita lihat Android harga 3 jutaan, skor Antutunya itu masih Nani Nuneno. Tapi lu bisa pilih ya, kalau Android 3 jutaan, apalagi lu pilih yang second, lu bisa pilih skor Antutu yang lebih tinggi dari ini. Kalau yang lagi kalian lihat ini, Vivo V40 Lite ini skor Antutunya cuma 575.000. Nah, dengan skor Antutu segini, ini mirip banget sama skor Antutu yang ada di iPhone harga 2 juta atau di under 3 juta. Tapi kalau dibandingkan dengan iPhone yang harganya 3 juta setara sama Vivo ini, dia skor Antutunya sedikit lebih tinggi di 600 ribuan. Nah, yang gue suka kalau lo beli Android harga 3 juta, lo dikasih adaptor yang gila banget. Ini 80 watt. Ini gue udah nyoba ya. Handphone ini sepele banget lah. Kadang saking sepelenya, alah udah mau 0% nih. Udah 1% nih. Udah mau ke 0%, udah mau mati. Bodoh amat, gue pakai aja. Soalnya ngecasnya kencang banget anjir. Dan di paket pembeliannya udah include sama kabel yang udah support sama adaptor yang segede gaban itu. Jadi menurut gue udah all package lah. Dan kalau lu beli Android harga 3 juta, itu fresh banget. Buat lu yang bete banget pakai iPhone, saran gue udah lah, lu cari aja Android harga 3 juta baru. Banyak banget modelnya boy, banyak banget. Even lu bisa pilih yang second-second juga bervariatif banget bentuknya. Mau yang kayak gimana, mau A, B, C, sampai ke Z, itu bentuknya bervariatif. Tapi kalau budget 3 jutaan, lu pilih iPhone itu terbatas sekali. Lu mau pilih ini susah, pilih itu susah. Dan memang Android 3 jutaan itu kalau kita bandingkan dengan handphone gaming itu kelasnya beda ya. Lu kalau beli baru rata-rata Android 3 jutaan itu lebih ngedepankan masalah display sama model. Kalau lu mau yang performanya bagus, saran gua lu modal 4 juta mau beli Android baru atau second, itu performanya udah pasti nendang nampol. Nah, untuk Android harga 3 juta ini gue coba buat main PUBG. Yang gue rasain yang pertama kali adalah layarnya enak, karena brightness-nya nampol, jadi kalau main itu nggak perlu gelap-gelapan, entah itu lagi nongkrong di outdoor, lagi nongkrong di cafe yang cahayanya terang di dalam ruangan, itu udah pasti nyaman aja pakai handphone yang peak brightness itu udah di atas 1000 semua gitu. Dan handphone ini yang gue rasain, memang kurangnya itu di grafiknya ya. Grafiknya kalau kita bandingkan dengan iPhone kayak agak sedikit downgrade. Cuman rasa gue, feel gue mainin handphone ini setelah pemakaian game hampir-hampir setengah jam gitu. Ini kayak gak ada apa-apa gitu. Kayak gak merasa handphonenya panas. Kayak gak merasa handphonenya menjadi beban berat gitu. Enggak. Gue gak ngerasa di Vivo V40 Lite ini. Gue ngerasa ini nyaman-nyaman aja dan lanjai aja. Kayak there's nothing problem sama handphone ini. Speakernya juga oke lah, meskipun bassnya nggak terlalu gimana-gimana, tapi game nggak terlalu butuh itu. Yang penting buat ngegame ya, yang penting speakernya tuh gede, dan kalau buat ngegame tuh udah kedengeran tuh detail-detail suara-suaranya tuh udah lebih dari cukup lah menurut gue. Nah, baterai performanya ini gila. Kalau biasa gue main di iPhone, jadi kalau lu beli iPhone harga 3 juta, lu bandingkan dengan Android harga 3 juta, beda jauh banget. Memang kalau iPhone itu masih sehat, itu bisa dapat performa yang lebih enak. Lu bisa ngegame lebih enak di iPhone. Cuman kita nggak bisa bicara itu, karena kalau lu beli iPhone yang second-secondan harga 3 juta, kadang itu udah dapat yang screennya udah diganti, alias layar udah diganti, baterai udah diganti, belum lagi mesin bekas servisan. Yang notabene-nya di mana itu bukannya kencang tuh HP, malah lemot aslinya ya, gampang panas dan lain-lain. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang jarang dipikirin banget sama banyak orang ketika beli iPhone. Nah, kalau Android baru harga 3 jutaan ya baru boy, ada masalah lu lempar aja ke customer service, kelar gitu ya kan. Kayak nggak ada beban gitu. Dan yang gue rasain lagi perbedaannya dibandingkan iPhone kalau buat ngegame itu, wah, kenyamanannya. Gini loh, kalau lo mau bilang handphone itu nyaman buat ngegame,
iPhone itu nyaman buat ngegame, lu nggak bisa pilih iPhone yang usianya itu gen-gen lawas cuy. Gue banyak banget ya nggak setuju ya kalau gue bilang ngegame di iPhone jadul itu agak sedikit kurang nyaman. Banyak banget. Mungkin yang nggak setuju tuh belum nyoba secara langsung kali ya. Lo tuh harus nyoba kalau beli iPhone jadul buat ngegame. Memang enak, grafiknya lebih bagus, terus ya performanya lebih oke dikit. Itu baru di awal-awal. Kalau handphone itu lu udah pakai buat daily, file-file foto banyak, ya kan, itu jadi beban banget dan bikin handphone lu tuh lemot selemot-lemotnya itu udah gue rasain men. Gue masalahnya pakai iPhone XS Max ini berbulan-bulan dan ya ini sekarang kita switch pakai XS Max. Yang lo rasain apa? Iya, udah pasti grafiknya beda, jauh lebih enak ya kan. Ini awal-awal smooth gitu, halus kayak enjoy banget ya kan, kayak nggak ada masalah. Intinya nyaman banget lah ngegame pakai si XS Max ini. Cuman yang gue rasain ya, kalau udah main sekitar setengah jam lebih, hampir-hampir 1 jam, misalnya udah chicken dinner sekali, gue main sekali lagi. Nah itu tuh, di situ problemnya. iPhone XS Max gue ini itu mengalami penurunan performa yang drastis sekali. Karena yang pertama ya, baterainya tuh udah nggak ori, udah pasti. Lu kalau beli iPhone yang seumuran iPhone X, XS, iPhone XR, itu bullshit banget kalau lu bisa nyari iPhone yang baterainya masih ori dengan BH-nya itu 90%, 80% ke atas, itu sulit boy. Jadi mau nggak mau kalau kita beli iPhone gen lawas kayak gini, baterainya udah pasti gantian. Biar mensupport BH-nya itu nggak kecil-kecil banget ya kan. At least bisa dapat BH 100 lah saat kita pakai. But the problem is, itu baterainya baterai KW. Yang dimana arusnya itu nggak semuanya kita bisa ngejamin sesuai kapasiti dari baterai bawaan pabrik ya. Kalau arusnya udah nggak sesuai, ya. Mesin ya, chipset semua itu nggak bekerja sesuai workflow-nya. Jadi kadang ada aja penurunan performa. Itu riskan banget kalau lu pilih iPhone, riskan banget di baterainya kalau buat yang second. Makanya kalau buat ngegame saran gue ya, minimal lu beli varian iPhone 13. Kalau di bawah itu lu nyari baterai ori, itu udah agak susah. Minimal kalau lu beli yang baterai ori kayak seri-seri 12 itu BH-nya udah 70-an%, udah 68% BH-nya. Memang masih enak, tapi lu maininnya harus sambil ngecas atau lu mainin gamenya cuma 1 kali gitu di kapasitas saat 100%. Kayak kurang gitu. Dan balik lagi ke pengetesan gaming ini, yang lu lihat ini gue lagi ngegame pakai iPhone XS dan yaudah. Sampai sini tuh udah chicken dinner boy ya kan. Jadi gimana menurut lo? Ini gue hanya ngasih perbandingan aja. Jadi gue ngasih kesimpulan ya di video ini ya. Kalau lo buat ngegame ringan, ngegame itu buat gabut ya. Menurut gue Android 3 jutaan bisa diandalin. Tapi kalau lo pemain yang advance buat ngegame, saran gue ambil aja. Lo nabung sedikit, ambil Android yang harga 4 juta itu skor Antutunya 1 juta ke atas tuh udah banyak. Tapi kalau lo buat iPhone buat ngegame harga 3 juta, enggak leh jauh-jauh.